yang mendengar kisah ini pasti merinding. Kisah kali ini datang dari seorang anak yang cerdas dan pemberani, yang berasal dari Pulau Bali, gegerkan warga karena anak laki-laki tersebut tiba-tiba hamil. Apa yang akan terjadi? Pastikan simak kisahnya dari awal sampai akhir karena ada pesan-pesan moral dari keseluruhan cerita ini, dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ivan. Ia berusia 12 tahun dan sehari-hari menghabiskan waktunya dengan sekolah, bermain, dan menjelajahi alam bersama teman-temannya, Roni, Jaka, dan Bayu. Setiap pagi, Ivan bangun sebelum matahari terbit, membantu ibunya menyapu halaman sebelum berangkat ke sekolah. Setelah belajar di sekolah desa yang sederhana, ia dan teman-temannya selalu punya petualangan baru. Kadang mereka mencari ikan di sungai, kadang bermain sepak bola di lapangan berlumpur, dan kadang berburu burung di hutan. Suatu hari, setelah sekolah, Roni mengusulkan ide menarik. "Ayo kita berburu di hutan," kata ayahku. "Di sana ada banyak burung hantu," katanya dengan penuh semangat. Jaka dan Bayu setuju. Ivan, yang selalu suka tantangan, langsung mengambil ketapelnya, dan mereka pun bergegas menuju hutan kecil di belakang desa. Hutan itu rimbun dan penuh suara binatang. Sesekali, mereka mendengar suara burung berkicau dan monyet bergelantungan di pohon. Ivan dan teman-temannya mengendap-endap, mencari buruan yang tepat. Setelah hampir 1 jam berburu, mereka melihat seekor burung hantu bertengger di dahan tinggi. Matanya besar dan tajam, seakan memperhatikan mereka. "Itu dia! Ayo kita tangkap!" bisik Jaka. Ivan mengangkat ketapelnya, mengambil batu kecil, dan membidik dengan hati-hati. Dengan sekali tarikan, plak, batu melesat, dan mengenai burung hantu tepat di sayapnya. Burung itu terjatuh dan mengepak-ngepakkan sayapnya di tanah. Mereka segera berlari mendekat. "Kita berhasil!" seru Bayu. Mereka mengikat burung itu agar tidak kabur. Roni kemudian berkata, "Bagaimana kalau kita panggang dan makan? Pasti enak." Semua setuju. Mereka membawa burung hantu itu ke tepi sungai, membuat api unggun, lalu mencabut bulu-bulunya satu persatu. Setelah dibersihkan, mereka memanggangnya dengan hati-hati. Tak lama, aroma daging panggang mulai tercium. Perut mereka yang kosong semakin keroncongan. Saat burung hantu sudah matang, mereka membagi dagingnya dan mencicipi potongan pertama. Namun begitu menggigitnya, wajah mereka langsung berubah. "Ih, pahit banget," seru Roni sambil meludah. "Dagingnya juga keras dan bau," keluh Jaka. Mereka semua mencoba mengunyah, tapi rasanya tidak enak sama sekali. Bayu bahkan hampir muntah. "Ini bukan burung yang enak dimakan," kata Ivan sambil tertawa. Akhirnya, mereka membuang sisa daging burung hantu itu ke semak-semak, dan hanya duduk di tepi sungai sambil tertawa menertawakan diri sendiri. "Hari ini kita belajar sesuatu," kata Ivan. "Benar," tambah Bayu. "Tidak semua burung bisa dimakan." Mereka pun pulang ke desa dengan perut lapar, tapi hati senang. Sejak hari itu, mereka memutuskan untuk berhenti berburu burung hantu, dan lebih memilih berburu ikan di sungai atau mencari buah-buahan di hutan. Meskipun mereka gagal menikmati hasil buruan, petualangan hari itu tetap menjadi cerita seru yang akan mereka kenang selamanya. Pagi berlalu, tiba-tiba Ivan mual-mual. Perutku sakit," keluhnya sambil memegangi perutnya yang terasa melilit. "Kamu kebanyakan makan burung hantu sih," kata Roni sambil tertawa. Mereka mengira itu hanya sakit perut biasa. Namun saat Ivan pulang ke rumah, rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Malam itu, ia tidak bisa tidur karena perutnya terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Keesokan paginya, ibunya terkejut melihat perut Ivan membesar seperti balon. "Astaga, Ivan! Kenapa perutmu seperti ini?" tanya ibunya panik. Ivan sendiri kebingungan. Ia tidak merasa mual, tidak demam, hanya perutnya yang terus membesar. Orang tuanya segera membawanya ke dokter desa. Di klinik desa, dokter memeriksa Ivan dengan seksama. Ia menekan perut Ivan, mendengarkan detak jantungnya, bahkan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, hasilnya mengejutkan. "Saya tidak menemukan penyakit apapun. Tidak ada gas berlebih, tidak ada infeksi. Ivan tampak sehat," kata dokter dengan heran. "Tapi, bagaimana mungkin perutnya membesar seperti ini?" tanya ayah Ivan. Dokter hanya menggeleng.
Saya juga tidak tahu. Ini sesuatu yang aneh. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik. Beberapa orang tua mengatakan bahwa burung hantu adalah burung mistis. Jika seseorang memakannya, ia bisa terkena kutukan. Ia telah memakan burung hantu penjaga hutan. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, kata seorang tetua desa. Ivan mulai merasa takut. Ia tidak percaya dengan cerita mistis, tapi apalagi yang bisa menjelaskan kondisi perutnya. Karena dokter tidak bisa menemukan penyebabnya, orang tua Ivan akhirnya membawa Ivan ke seorang dukun tua di desa. Dukun itu menatap Ivan dengan tajam, lalu menutup matanya sejenak. "Kamu telah memakan burung yang seharusnya tidak boleh dimakan," katanya dengan suara berat. Ivan dan orang tuanya terdiam. "Satu-satunya cara untuk menyembuhkanmu adalah dengan meminta maaf kepada roh hutan," lanjut dukun itu. Malam itu, Ivan dan keluarganya pergi ke hutan bersama dukun tersebut. Mereka membawa sesajen dan membakar dupa di tempat di mana Ivan menangkap burung hantu itu. Dukun mulai mengucapkan doa dan meminta izin kepada roh penjaga hutan agar melepaskan kutukan dari tubuh Ivan. Angin tiba-tiba berhembus kencang dan terdengar suara burung hantu bersahutan di kejauhan. Ivan merasakan perutnya bergetar, lalu perlahan mulai mengempis. Dalam hitungan menit, perutnya kembali seperti semula. "Sekarang kamu sudah bebas," kata dukun itu. Ivan menghela napas lega. Ia belajar bahwa tidak semua hal boleh dimakan, dan bahwa alam memiliki aturan yang harus dihormati. Sejak saat itu, ia dan teman-temannya tidak pernah lagi berburu burung hantu. Dan di setiap malam, saat mendengar suara burung hantu di kejauhan, Ivan selalu teringat akan malam ketika ia hampir kehilangan dirinya karena melanggar aturan alam. Seminggu berlalu, perut Ivan kambuh lagi. Karena kondisinya semakin parah, orang tua Ivan membawanya ke rumah sakit kota. Dokter di sana pun bingung melihat seorang anak laki-laki yang tampak seperti sedang hamil. Mereka segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk USG. Saat layar USG menyala, dokter terkejut. Ini mustahil, gumamnya. Orang tua Ivan menatap layar dengan ngeri. Di dalam perut Ivan ada sesuatu yang bergerak. Bentuknya bukan seperti bayi manusia, melainkan sesuatu dengan mata besar dan sayap kecil. "Ini seperti embrio burung hantu," kata dokter dengan suara gemetar. Semua orang di ruangan itu merinding. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki bisa hamil, dan lebih anehnya lagi, mengandung sesuatu yang bukan manusia? Kabar tentang kehamilan misterius Ivan menyebar dengan cepat. Wartawan mulai berdatangan, ilmuwan ingin meneliti, dan orang-orang desa semakin yakin bahwa Ivan telah dikutuk oleh roh hutan. "Burung hantu yang ia makan pasti bukan burung biasa," kata seorang tetua desa. "Mungkin itu jelmaan roh hutan yang sekarang menuntut balas." Sementara itu, Ivan merasa tubuhnya semakin berat. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya, membuatnya takut dan cemas. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada yang tahu. Apakah Ivan akan melahirkan makhluk misterius itu? Ataukah ini hanya ilusi akibat kutukan yang belum hilang? Malam itu, suara burung hantu terdengar lebih nyaring dari biasanya. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. 9 bulan telah berlalu sejak kejadian aneh itu. Ivan, anak laki-laki berusia 12 tahun, yang sebelumnya hidup normal di desanya, kini menjadi pusat perhatian. Perutnya semakin membesar, dan tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seorang anak laki-laki bisa hamil. Dokter dan ilmuwan mencoba mencari jawabannya, tetapi semua hasil tes membingungkan. Tidak ada tanda-tanda kehamilan manusia, namun di dalam tubuh Ivan ada sesuatu yang berkembang. Sementara itu, para tetua desa percaya bahwa Ivan terkena kutukan burung hantu yang ia makan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, dan suara burung hantu menggema di seluruh desa. Ivan tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di perutnya. Ia berteriak kesakitan, membuat orang tuanya panik. "Kita harus ke rumah sakit," seru ibunya. Namun, sebelum mereka bisa membawanya pergi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ivan merasakan perutnya bergerak-gerak, dan tiba-tiba rasa sakitnya mencapai puncak. Dengan napas tersengal, ia merasakan sesuatu keluar dari tubuhnya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menahan napas. Dan saat semuanya berakhir, mereka melihat seorang bayi.
Tapi bukan bayi biasa. Makhluk kecil itu memiliki tubuh manusia, tetapi kulitnya kasar seperti bulu burung hantu. Matanya besar dan bersinar dalam gelap. Dan yang paling mengerikan, di kepalanya tumbuh 2 tanduk tajam. Semua orang menjerit ketakutan. Apa itu? Bisik seorang warga desa. Bayi bertanduk itu mengeluarkan suara aneh, seperti gabungan tangisan bayi dan suara burung hantu. Kabar tentang bayi misterius ini menyebar cepat. Beberapa orang menganggapnya sebagai pertanda buruk, sementara yang lain percaya bahwa Ivan telah melahirkan anak roh hutan. Namun, yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi setelahnya. Setiap malam, burung hantu mulai berkumpul di sekitar rumah Ivan. Mereka berdiri di atap, di pohon-pohon sekitar, dan menatap bayi bertanduk itu seakan sedang menjaganya. Beberapa warga desa mulai ketakutan. Kita harus menyingkirkan makhluk itu sebelum sesuatu yang buruk terjadi, seru seorang tetua desa. Namun, apakah mereka benar-benar bisa mengusir sesuatu yang berasal dari dunia lain? Ivan, yang kini memandang bayi itu dalam pelukannya, merasa bingung. Meski makhluk itu tampak menyeramkan, ada sesuatu di matanya yang membuat Ivan merasa terhubung. Apakah ini benar-benar kutukan? Ataukah ini adalah takdir yang harus ia jalani? Sejak kelahirannya, anak Ivan yang bertanduk telah membawa ketakutan di desa. Makhluk itu tumbuh lebih cepat dari bayi biasa. Dalam beberapa minggu, ia sudah bisa berjalan, dan setiap malam terdengar suara burung hantu yang mengerikan di sekitar rumah Ivan. Bayi itu tidak berbicara, tetapi matanya yang besar dan bercahaya membuat siapapun yang menatapnya merasa seolah-olah sedang diperhatikan oleh sesuatu yang bukan manusia. Ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Setiap malam, mereka mendengar suara aneh, seperti bisikan dari pepohonan, dan bayangan-bayangan hitam yang bergerak di sekitar rumah mereka. Bahkan beberapa warga mengaku melihat sosok anak bertanduk itu berdiri di depan rumah mereka, hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Kita harus melakukan sesuatu. Ini bukan anak manusia, seru seorang tetua desa. Akhirnya, mereka sepakat untuk memanggil Kiai Abdus Samad, seorang ulama sakti yang dikenal mampu mengusir makhluk-makhluk gaib. Kiai Abdus Samad datang dengan jubah putih dan sorban hijau, membawa tasbih di tangannya. Ia menatap anak bertanduk itu dengan penuh kewaspadaan. Ini bukan anak biasa, katanya dengan suara dalam. Ia adalah keturunan dari roh hutan yang telah kalian ganggu. Ivan, yang masih tidak percaya dengan semua ini, mencoba membela anaknya. Tapi dia tidak jahat, dia anakku. Kiai hanya menggeleng. Kau tidak paham, Ivan. Makhluk ini akan membawa malapetaka jika tidak segera disingkirkan. Warga desa setuju. Mereka takut, jika makhluk itu dibiarkan hidup, desa mereka akan ditimpa musibah yang lebih besar. Malam itu, Kiai Abdus Samad melakukan ritual pengusiran. Ia membaca doa-doa suci dan mengikat anak bertanduk itu dengan kain putih yang telah diberkati. Saat doa-doa berkumandang, angin bertiup kencang, dan suara burung hantu semakin nyaring. Anak bertanduk itu tidak menangis, hanya menatap Ivan dengan matanya yang bercahaya, seakan mengerti bahwa dirinya akan dibuang. Dengan iringan warga desa, Kiai Abdus Samad membawa anak itu ke pantai selatan, tempat yang dipercaya sebagai gerbang menuju dunia makhluk gaib. Sesampainya di tepi pantai, Kiai berdiri di atas batu besar dan mengangkat tangan ke langit. Jika engkau bukan dari dunia ini, maka kembalilah ke asalmu, serunya. Ombak besar tiba-tiba datang, dan dalam sekejap, anak bertanduk itu terseret ke dalam laut. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya keheningan setelahnya. Burung hantu yang selama ini mengikuti anak itu berputar-putar di langit, lalu satu persatu menghilang ke dalam kegelapan malam. Ivan menatap laut dengan mata kosong. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan adalah kesedihan atau kelegaan. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara burung hantu, tidak ada lagi bayangan aneh. Namun, beberapa orang percaya bahwa di malam-malam tertentu, di tepi pantai selatan, masih terdengar suara burung hantu yang menyeramkan. Seolah-olah ada sesuatu di laut yang belum benar-benar pergi. Terima kasih guys telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk mendukung dan berbagi cerita ini kepada orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.